Emi Sailan adalah salah satu pejuang perempuan dari Sulawesi. Ia lahir tanggal 15 Oktober tahun 1924. Emi muda lulusan sekolah SMP nasional di kota Makassar. Didirikan tahun 1945 oleh tokoh-tokoh pejuang di Makassar yang tidak bersepakat dengan rencana dibukanya sekolah NICA. Guru-guru yang mengajar di kala itu adalah para tokoh Republik. Sekolah ini hingga sekarang masih berdiri di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Makassar. Sekolah ini sendiri telah banyak melahirkan tokoh pejuang Republik yang terletak di sekitar belakang Stadion Matoanging. Emi Sailan demikian dikenal merupakan seorang pejuang perempuan yang gugur di medan perjuangan di Kasih-Kasih, sebuah desa dekat dari kota Makassar pada tahun 1947. Sejak muda, Emi Sailan tak sudi bekerja sama dengan Belanda. Ia pun turut berkiprah dalam pemogokan Stella Maris sebagai protes terhadap penangkapan Dr. Sam Ratulangi. Ayahnya, Amin Sailan, adalah tokoh pergerakan Taman Siswa di Makassar dan penasihat organisasi pemuda. Emi pernah berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan pun diterobosnya agar para pejuang tersebut bebas. Pada bulan Juli tahun 1946, ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Manakala satuan-satuan Belanda menyerang Kasih-Kasih, Emi Sailan turut melemparkan granat ke arah Belanda yang hendak menangkapnya. Alhasil 8 Belanda tewas dan 1 pejuang tewas. 1 pejuang itu adalah Emi Sailan sendiri. Di saat agresi militer kedua Belanda terjadi, para pendiri sekolah tersebut membentuk Laskar Perjuangan dan bergerilya. Laskar Perjuangan tersebut diberi nama Harimau Indonesia. Laskar pejuang tersebut dikepalai oleh Robert Walter Mongisidi dengan anggota Emi Sailan dan Maulwi Sailan yang adalah adik Emi Sailan. Maulwi Sailan inilah yang kemudian dikenal sebagai pengawal pribadi Bung Karno dan mantan kiper SPSI. Adik Emi Sailan yang lain, yaitu Eli Sailan yang kemudian dikenal dengan nama Eli Yusuf, istri Jenderal TNI M. Yusuf, mantan Menhankam Pangap. Aksi Laskar Perjuangan Harimau Indonesia tidak main-main, dari menembak hingga melempar granat ke rumah-rumah pembesar Belanda. Karena gerah dengan aksi-aksi Laskar Pejuang ini, Belanda pun mendatangkan Kapten Westerling yang terkenal kejam. Kedatangan Kapten Westerling ke Makassar mempersempit ruang gerak kaum muda pejuang di SMP nasional. Penangkapan pun dilakukan secara besar-besaran. Sebelum kehadiran Westerling, proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, namun kedatangan Westerling membuat sekolah itu terpaksa ditutup. Di Laskar Harimau Indonesia, Emi berperan memimpin laskar perempuan yang sekaligus juga bertugas di Palang Merah. Kulitnya yang putih membuat dia mendapat nama sandi, Daeng Kebo. Daeng adalah panggilan sapaan di Makassar yang berarti Kak. Emilah yang menentukan aturan penggunaan sandi untuk mengenal sesama pejuang. Misal, bila ia memegang rambut dan orang yang dijumpai juga memegang rambut, maka berarti orang itu adalah sesama teman pejuang. Mantan Komandan Pasukan Perempuan Makassar, Sri Mulyati juga mengisahkan bahwa Emi Sailan adalah seorang yang ahli menggunakan sandi. Menjadi laskar pejuang di usia teramat muda benar-benar membutuhkan keberanian besar. Manakala di usia remaja kita lebih senang berjalan-jalan dan bersenda gurau. Sosok Emi Sailan justru bergabung dengan perjuangan yang penuh mara bahaya. Berterima kasihlah kita kepada para pejuang yang mengorbankan masa mudanya untuk kemerdekaan dari penjajahan. Bersiap menghadapi Belanda, Laskar Pejuang Harimau Indonesia kemudian mempersiapkan sebuah operasi melawan Belanda. Kala itu, menurut kisah Maulwi Sailan, adik dari Emi Sailan, ia ditugaskan menjemput Emi yang masih berada di Polombangkeng. Keberadaan Emi sangat penting sebagai pimpinan Palang Merah untuk menyertai gerakan operasi. Namun,
Ternyata Emi tidak sabar menunggu jemputan dan mendahului turun ke Makassar untuk bergabung dengan pasukan Harimau Indonesia. Sehingga ketika tiba di Polombangkeng, Maulwi tidak bersua dengan sang kakak dan sempat tinggal beberapa hari di Polombangkeng, baru kemudian turun ke Makassar. Sesampainya di Makassar, ia mendapati pasukan Harimau Indonesia sedang bersiap hendak meluaskan operasi ke utara yaitu Pankajene dan Tanete Baru. Disinilah, Maulwi sempat bertemu dengan Emi namun Emi tidak turut ke utara. Kala itu, tanggal 23 Januari tahun 1947, Emi memimpin 40 orang bertempur di kampung Kasih-Kasih. Dari 40 orang yang dipimpin oleh Emi, hanya satu regu yang bersenjata api, lainnya masih menggunakan senjata tradisional. Pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Walter Monginsidi yang sedang berada di Kampung Tidung. Emi dan rombongan terkepung oleh pasukan tank Belanda dan dihujani tembakan, sehingga saat itu Monginsidi pun memerintahkan anak buahnya supaya mundur, termasuk Emi Sailan, meski Monginsidi terletak di tempat terpisah. Dikisahkan, Monginsidi memerintahkan Emi untuk mundur ke Kasih-Kasih setelah musuh semakin gencar menyerang dengan tank-tank, padahal Emi juga sedang membawa korban-korban luka. Emi pun memimpin rombongannya untuk mundur, tetapi apa mau dikata, itu sudah terlambat. Emi semakin terdesak dan terkepung. Tentara Belanda memerintahkannya untuk menyerah, apalagi semua teman Emi sudah tewas tertembak kecuali Emi sendiri. Emi tak peduli dengan perintah Belanda. Untuk terakhir kalinya, Emi melemparkan granat ke tengah-tengah tentara Belanda. Sejumlah tentara Belanda tewas terbunuh, termasuk Emi sendiri. Jenazah Emi lalu dikuburkan oleh Belanda saat itu juga di lokasi pertempuran. Namun, Emi beserta 5 kawannya yang gugur dikuburkan di tempat terpisah. 5 orang lainnya dikubur dalam satu lubang di Kasih-Kasih. Serdadu-serdadu Kenil sendiri sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang meledakkan granat ke arah mereka adalah Emi Sailan, seorang perempuan yang sedang mereka kejar. Mereka tidak menyadarinya karena Emi mengenakan pakaian lelaki dengan celana panjang. Setelah mengetahui bahwa yang tewas itu adalah Emi, para sedadu KNIL bersorak gembira. Walter Monginsidi yang kemudian mendapat kabar bahwa Emi gugur di medan pertempuran pun seakan tidak percaya. Sore itu, tanggal 23 Januari tahun 1947, kabar tewasnya Emi dirasakan sebagai pukulan keras bagi Walter Monginsidi. Karena itulah, Walter Monginsidi memerintahkan agar segera dilakukan serangan balasan untuk menghancurkan musuh. Keputusan itu sebenarnya tidak tepat, karena situasi medan sangat tidak menguntungkan. Namun setelah diperingatkan oleh teman-teman seperjuangannya, Walter Monginsidi akhirnya berubah pikiran. Tegel tanggal 23 Januari tahun 1947 pun segera diumumkan sebagai hari bergabung seluruh pasukan dalam lingkungan Operasi 3 yang dipimpin oleh Walter, karena hari itulah gugurnya seorang perempuan pejuang tanpa kenal takut memimpin pasukannya bertempur. Seusai situasi di Makassar pulih, kuburannya digali kembali. Pihak keluarga masih bisa mengenali jenazahnya dari konde dan giginya yang cacat. Dari kemeja dan celana panjangnya yang lusuh tercabik, baju yang kerap ia kenakan kala bergerilya. Tewasnya Emi Sailan membuat seluruh keluarga terpukul. Rumah yang terletak di Jalan Ali Malaka 20, Makassar pun dirundung duka. Rumah tersebut terletak sekitar 2 km dari Pantai Losari, yang terkenal keindahannya. Amin Sailan, sang tuan rumah tak henti-hentinya melantunkan doa bagi sang anak. Amin Sailan adalah seorang tokoh pejuang dan tokoh taman siswa Makassar. Dari pengalamannya sebagai pejuanglah, Emi Sailan mendapatkan semangat juang. Amin Sailan di Jalan Revolusi juga merupakan penasihat Organisasi Pemuda Nasional Indonesia di Makassar yang diketuai oleh Manai Sofiaan, ayah dari aktor Sopan Sofiaan. Perjuangan Emi Sailan pun dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional. Jasanya diabadikan dalam bentuk monumen dan nama jalan. Jenazah Emi Sailan kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, Panaikang. Di sana ia dimakamkan sebagai pahlawan yang gugur di medan juang.
Emi dinyatakan sebagai pahlawan nasional sebagaimana tertulis di Taman Makam Pahlawan itu.